Lahir dengan nama Marta Handana, wanita 83 tahun ini sukses menjadi seorang pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik dan jamu. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perempuan, Marta Tilaar, begitu ia kerap disapa, memiliki jiwa sosial yang tinggi, hingga ia banyak mendidik wanita tentang kecantikan, luar dan dalam. Oleh karena itu, wanita kelahiran 4 September 1937 ini memiliki segudang prestasi, mulai dari nasional hingga prestasi internasional. Di umur yang tidak lagi muda, Marta Tilaar juga masih aktif dalam berkegiatan. Seperti baru-baru ini ia pun mencoba untuk melukis. Baginya, seberapa banyak pencapaian tidak mengharuskan seseorang untuk cepat merasa puas. Halo, kita berjumpa lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbun. Kali ini tamu VVIP kita seorang perempuan yang istimewa yang di usia yang ke-83 tahun masih sangat aktif. Beliau mendirikan perusahaannya dari sebuah garasi di rumah hingga menjadi salah satu perusahaan jamu kosmetik terbesar di Indonesia. Siapa tamunya? Saya saat ini sudah berada di rumahnya, di rumah Ibu Marta Tilaar. Langsung kita masuk dan ngobrol bersama Bu Marta. Halo Ibu Marta, apa kabar? Terima kasih Bu sudah disambut di rumahnya. Rumahnya, saya harus bilang rumahnya Bu Marta asri sekali, walaupun di tengah kota sebenarnya. Udah 30 tahun. Di sini sudah 30 tahun di sini. Sebelumnya masih di Pejompongan kalau nggak salah? Atau? Di Jalan Kesuma Atmaja. Kesuma Atmaja. Jadi dekat. Sekarang sudah ditempati selama 30 tahun, keluarga di sini, bahkan keluarga juga dekat ya Bu ya? Di sini. Keluarga adik saya. Adik sebelah langsung? Sebelah. Bu, jadi apa kabar Ibu sendiri? Baik, baik. Terutama di tengah pandemi, kegiatannya apa Bu Marta? Kegiatannya? Ya di rumah gitu, baca-baca ya, juga senam. Oh, senam di rumah? Iya dong. Oh, Ibu masih senam? Iya. Usia 83 masih Terus senam? Terus ini, napas. Oh, latihan pernafasan? Pernapasan. Ada gurunya? Ada. Siapa Bu ya biasa yang mengajar Ibu latihan pernafasan? Atau ada instruktur senam itu juga? Suster saya. Oh, ada susternya. Suster. Coba latihan Bu sama saya, latihan pernafasan. Mungkin Ibu bisa ngajarin saya. Siapa tahu. Jadi saya bisa, biar saya bisa sehat, segar bugar di usia 83 nanti seperti Bu Marta gitu iya loh. Dong. Tapi pandemi ganggu nggak? Masih sehat, masih ya, muda, saya maunya nanti masih cakep banget. Makasih loh Ibu. Jadi bintang film dong. Waduh, diajak jadi bintang film. Ibu bikin film dong, ajak saya. Jadi ya. Oh gitu ya. Ibu sendiri di pandemi kegiatannya banyak yang ini dong, banyak yang nggak bisa keluar atau nggak bisa keluar, berhenti. tapi tetap pergi ke Pulau Gadung 3 kali seminggu. Seminggu ke pabrik dan ke kantor. Gitu. Kantor. Nggak takut Bu? Nggak takut keluar rumah? Nggak takut. Apa dong yang harus dijaga apa biasanya? Ya pakai ini masker, ya kan, cuci tangan. Dengan itu kita kan sekarang lagi menciptakan hal itu. Budayanya. Ya, mencuci tangan untuk supaya kita bersih, jauh dari segala virus-virus gitu. Nggak nyangka sih Bu ya tiba-tiba pandemi besar seperti ini. Tapi seluruh dunia. Seluruh dunia lagi. Tidak hanya kita, tapi seluruh dunia. Di usia Ibu 83 tahun pun belum pernah melihat yang sampai belum pernah. Segini ya Bu ya? Baru kali ini. Melukai bisnis kan Bu? Iya dong. Iya ya langsung. Salon misalnya ditutup, berarti kita nggak dapat uang, tapi harus membayar kan. Pekerjanya tetap apa? pekerja itu. Toko-toko, mall ditutup, sehingga ya penjualannya kurang. Gitu. Jadi semuanya dari hal-hal itu. Jadi spa juga ditutup. Padahal kita mempunyai 60-an lah spa. Berhenti semua? Berhenti. Tapi masih bertahan Bu ya? Ya untuk siap-siap buka gitu ya? Iya, siap buka. And home treatment. Jadi kita bersedia untuk ke rumah melayani. Oh, ada Ibu ya? Ada. Wah, saya harus minta itu nomornya itu. Saya baru tahu ternyata melayani home treatment juga. Iya, kalau enggak bagaimana? Bayarnya banyak. Iya, betul. Kan ratusan beautician. Jadi semua masih dipertahankan
bersiap untuk ini ya, new normal kalau sudah bisa buka kembali gitu Bu ya. Tapi ya kita itu diberilah rezeki ya sama Tuhan. Satu pabrik kita tuh penuh sekali sampai malah jadi 3 penuh? shift. Kok bisa jadi penuh malah? Iya, nggak tahu. Itu sanitizer semuanya. Oh, beralihlah ke situ. Jutaan botol. Pesanan. Pesanan. Jadi 3 shift sampai. Wow. Sehingga kita bisalah bayar anak buah kita. Oke, Yang jadi ratusan nggak punya kerjaan. menutupinya dari situ ya. Menghadapi pandemi, kan pasti ini juga shock juga nih Ibu harus melihat bagaimana keluar rumah itu menjadi begitu beresiko. Imunitas tubuh itu menjadi sesuatu yang dicari-cari orang setiap hari gitu. Nah, Ibu sebagai seorang yang mendorong konsumsi jamu, konsumsi herbal gitu. Ibu sendiri saya mau tahu sebagai wajah Martha Tilaar gitu dan produk-produk Martha Tilaar, menjaga kesehatannya itu apa Bu? Rutinitas mungkin jamu kah atau rutinitas Ibu untuk tetap menjaga kesegaran di usia 83 gimana Bu? Ya tetap kita minum jamu. Jadi jamu ternyata kearifan budaya kita itu orang pinter-pinter. Jadi jamu itu tidak sembarangan jamu. Terus menurut siklus of life. Jadi jamu untuk baby, untuk teenager, kalau teenager dewasa, datang bulan, misalnya sakit, jerawatnya banyak, misalnya itu ya. Nah itu teenager. Terus untuk wanita, kalian wanita ya, untuk menyehatkan tubuh. Terus setelah melahirkan, untuk kempes perut, pancar susu, dan lain-lainnya. Semua ada. Terus terakhir yaitu jamu saya untuk orang tua-tua. Tapi saya nggak mau bilang tua. Gracious age. Gracious age. Jadi jangan dibilang tua. Ini jamu untuk gracious age. Itu berarti di atas usia berapa tuh Bu biasanya? Sudah mulai 60-an atau 70-an? Ya, 60-an, 70-an, 80-an. Oke, itu jamunya baru ada sendiri Berbeda khusus. sendiri. Tapi saya mau tanya ini, soalnya banyak yang bertanya, Ibu di usia 83 tahun, masih segar, tapi yang biasanya menjadi korban tuh rambut, Bu. Rambut sudah ubanan semua, rontok-rontok. Kok Ibu menjaganya rambutnya masih tetap? Saya mau loh rambut seperti Ibu. Ya. Sempat ada yang nanya gitu, Bu? Jadi waktu alumni kita gathering, alumni gathering, umur 80-an, itu semua udah rontok, udah putih. Lah saya masih kayak gini gitu ya. Masih tebal. Masih tebal, ini masih tumbuh. Masih tumbuh bahkan Bu ya? Ya percaya atau tidak masih tumbuh. Nanti boleh ambil shot dekatnya tuh kalau nggak percaya. Percaya. Nah teman saya tuh yang jahil banget tuh. Sini, aku tidak percaya. Pasti weak gitu ya? Pasti weak gitu. Dia jambak saya, aduh sakit. Maka itu saya sampai, sakit. Tapi terbukti. Terbukti, aduh bener loh. Aku apa maunya, yaitu minyak cem-ceman itu. Oh, itu dipakai di rambut atau gimana? Ya sebelum kita cuci rambut, kita taruh di akar rambut, di kulit. Jadi Ibu mulai itu dari usia berapa? Minyak cem-ceman itu? Apa dari muda atau? Dari umur ya 38 tahun. Oh, saya harus mulai sekarang dong Bu ya? Kalau mau rambut tetap hitam lebat. Kamu umur baru 17 kan? Enggak. Saya pas loh Bu, 38. Berarti sudah 38, mulai harus saya pakai cem-ceman itu. 38, oh pas tuh. Kalau Ibu mulai 38, berarti saya bisa membayangkan saya di usia 83, rambutnya masih bisa seperti Ibu, masih bisa pakai hairspray untuk berdirikan jambul saya ini Bu. Disasak nih tiap hari. Bisa. Aduh, orang nggak percaya, tapi it's the real story. Maka itu kalau kita memberi penyubur pada tumbuh-tumbuhan ya, mereka bisa tumbuh dengan baik kan, subur. Persis sama kayak rambut. Persis seperti rambut. Tapi memang jamu tuh begitu Bu ya, harus konsumsi terus-menerus. Betul, ya? harus terus-menerus karena tidak bisa instan. Oke. Misalnya saya kan 16 tahun tidak punya anak. Ya, kemudian eyang saya ahli jamu, dia bilang, "Hayo kamu saya obatin dengan pakai jamu. Ramuan tradisional." Oke.
Nah terus setelah 3 tahun, saya stop menstruation stop. Dan ternyata saya hamil. Oh. 31 saya 41 saya melahirkan. Di usia 41. Dan dokter-dokter waktu dulu bilang jangan, karena Resiko. ini risiko nanti cacat, debil, imbisil gitu loh. Waduh banyak banget. Tapi ternyata cantik ya Wulan. Iya, Wulan. Cantik, dan waktu Wulan graduation di Boston University, profesornya bilang Wulan Maharani Teresa summa cum laude. Waduh, saya bangga. sampai nangis, bukan bangga, nangis karena flashback, yaitu debil, mongoloid, imbisil. Karena Nah, dari itu. awal hampir nggak memiliki begitu Ibu ya. Jadi inilah suatu keajaiban dalam hidup saya, sehingga saya terus tekan konsisten untuk melestarikan budaya bangsa dalam bidang herbal. Ya kan, kalau RRC bisa ke seluruh dunia, mengapa kita tidak? Oke, jadi Ibu adalah bukti hidup dari manfaat jamu dan herbal itu Betul. sendiri. Makanya Ibu mendorong itu juga untuk membantu banyak orang gitu Bu ya. Bu, ini kan rumahnya sudah indah nih Bu. Tapi saya mau melihat satu hal yang katanya Ibu suka melukis. Tapi saya sebelumnya mau nunjukin ini Bu. Saya mau dengar cerita soal ini Bu. Pohon mangga ini. Katanya pohon mangga ini jadi korban Ibu ya dulu ya Bu ya. Jadi gini, Kenapa suka dipanjatin? Ayo, Bu. saya kan dari keluarga saya yang paling bodoh. Masa sih? Iya, itu pinter. Adiknya? Yang satu dokter, gastronom. Oh. Jadi itu ya. Dan saya paling bodoh. Paling bodoh aja Tapi- bisa sukses begini ya? Gimana? Tapi ibu dan bapakku sangat bijaksana. Tuhan kasih kamu lengkap. Mata, telinga, ini, kaki, semuanya lengkap. Ya. Jadi kamu harus pergunakan itu. Jangan takut. Bodoh, tapi kamu harus aktif, kreatif. Jadi Bisa. apa yang Ya dilakukan? seperti ini. Jadi saya practitioner. Oh, Jadi saya apa aja, kalau ada kemungkinan saya lakukan. kejar. Apa hubungannya dengan pohon mangga ini, Bu? Nah, Apa yang pohon Ibu mangga lakukan? ini dia ajarin saya kalau pulang sekolah, karena pohon mangga ada 10 hektar, tapi sudah dijual oleh kemenakan saya. Oh, Semuanya ya. Tinggal rumah ini. ini pohon yang depan rumah ya? Rumah. Nah, jadi di depan itu saya diajarin dagang. Oke. Kalau ada mangga atau apa, buah mangga atau jambu atau apa saja yang tumbuh, saya suruh jualan di depan rumah. Oke. Dan Ibu jualan? Jualan. Sama teman-teman, sama ini Sama gimana? masih umur 9 tahun. Oke. Ibu langsung mau tuh jualan? Mau. Nggak malu sama teman-teman, Nggak Bu? malu. Nggak malu jadi? Tapi kalau ibu gurunya datang, saya naik pohon jambu, Ngumpet. ngumpet. Hanya kalau Ibu guru datang. Kalau Kenapa ada- kalau Ibu guru, Ibu ngumpet? Malu. Oke, Bu, saya mau lihat lukisan dong. Katanya Ibu lagi hobi ngelukis. Saya mulai prosesnya dong. Ibu ngelukis di rumah ya? Iya, di rumah. Boleh saya lihat nggak? Boleh. Boleh kita ke sana Bu ya? Ya, yuk. Oke, saya tinggalkan dulu pohon mangganya. Kita lihat Ibu melukis sebentar lagi. Kembali lagi di VVIP, kita masih di rumah Ibu Marta Tilaar. Dan sekarang kita mau melihat Bu Marta lagi melukis. Apa yang lagi dilukis Ibu? Ya, ini ya burung. Burung. Burung phoenix kayaknya Bu ya? Oh. Oh, burung api. Tapi ya jelek lah. Enggak, masa jelek Ibu. Saya lebih Udah jelek lagi itu. kalau saya ngelukis. Bu, saya mau nanya soal ini Bu, sambil Ibu melukis. Bu mengenali ini enggak? Apa ini? Biji saga merah. Saga merah. Ya. Itu Ibu akrab katanya waktu kecil dengan biji saga merah. Iya. Masih ingat Bu, Ibu ngapain Masih. dengan biji saga merah? Ini saya bikin ada gelang. Gelang ini buat anak-anak gitu. Iseng atau Iseng. dibisnisin sama Ibu?
Ya dibisnisin Tuh, kan juga. Ibu kecil-kecil udah di bisnis ya. Umur berapa itu, Bu? Ya umur berapa ya? 7 tahun 7 tahun, berarti masih di sana ya? Di Gombong. Di Gombong ya? Jadi Ibu diajarin. bikin, siapa yang ngajarin? Untuk ibu saya Oh, untuk bikin gelang. gelang. Laku berapa, Bu? Omsetnya berapa waktu itu? Kalau satu sen. Satu, Kalau wow. 2 1,5 sen gitu. Diskon kalau beli 2. Ini tahun berapa tuh berarti, Bu? Tahun Berapa ya? 37 saya lahir. 37 7 berarti baru tahun. umur tahun 40-an, Bu ya. 40. Wow, pantesan duitnya masih 1 sen. Wong belum merdeka kitanya. Belum. Belum merdeka, Bu ya. Ini Bu udah jualan gelang biji Iya, saga gelang gitu. merah. Apalagi Bu yang biasa dipakai, Bu? Ya ada yang itu apa putih ya, yang biji-biji putih. Laku, Bu? Laku. Yang beli siapa, Bu? Yang beli teman-teman. Oh, dipaksa Ibu ya? Dipaksa beli ya, Bu ya, teman-teman? Enggak. Saya pikir. Mereka beli senang. Oke. Kenapa sudah. nggak akhirnya ujung-ujungnya jualan perhiasan, Bu? Toh umur 6 udah mulai jualan begini. 7. Oh, 7 malah. Nggak kepikiran, oh ya udah Untuk bisnis perhiasan belajar aja. bisnis gitu kan. Jadi Ibu, kalau Dari sebentar Bu, kecil. saya taruh dulu Bu ya, sebentar Bu ya. Jadi, kalau dengar dari cerita Ibu, dari kecil Ibu sudah diajarin jualan mangga, diajarkan jualan gelang. Gelang. Memang dari kecil Jadi diarahin ini ke sana? tangan Oh, untuk keahlian tangan. kerajinan. Itu Nah, sebenarnya ini tujuannya. saya suka gitu, Termasuk melukis. melukis. Jadi memang Ibu dari kecil sudah diarahkan oleh orang tua untuk berbisnis, bisa begitu Bu? Kayaknya begitu karena sininya jongkok. Oh, tadi itu Ibu cerita Ibu merendah loh, katanya sininya jongkok katanya. Jadi harus berbisnis gitu. Harus ada yang kita harus kerjakan. Hmm. Creativity, Dan berpengaruh Bu pada waktu Ibu. proaktif gitu. Jadi jangan diam saja termenung-menung ya nggak dapat apa-apa. Dan orang tua menerapkan itu ya Bu ya. Jualan. Jualan. Apalagi biasanya yang diterapkan oleh orang tua Ibu? Macam-macam. Ada jualan keripik, ada jualan kacang, semua. Nah Ibu sendiri membangun strategi nggak akhirnya wah jualannya kurang laku nih. Jadi akhirnya membangun strategi jualan gimana gitu nggak dari kecil? Ya kita coba kalau nggak laku di sini ya sebelah sana gitu loh. Jadi beda-beda gitu. Nggak malu Bu waktu itu disuruh jualan? Saya nggak malu teman-teman? karena semua halal. Oke, itu Ya kan? diajarkan orang tua juga. Diajar. Kalau kita nyolong malu, ya kan? Jadi kita jujur, tulus ikhlas, berjuang, dan itu berkatnya banyak. Kalau hari itu nggak kejual sama sekali, gimana Bu? Orang tua marah nggak? Kadang-kadang marah, tapi saya kan sangat bondo nekat. Jadi saya paksain orang tuanya lah. Orang tuanya yang "Tolong beli dong, aku gitu." dong, tolong. Jadinya ya udah aku beli gitu kan. Jadi itu ke bawah nggak pada saat Ibu ya sekarang ya mendirikan perusahaan Marta Tilaar ini, membantu nggak pengalaman berjualan waktu Sangat kecil? membantu. Oh iya? Karena waktu saya pulang dari Amerika, saya mau melestarikan budaya untuk kecantikan Indonesia berdasarkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Saya bingung karena nggak ada buku kan. Yang ngajarin. Kita nggak ada buku sama sekali. Jadi saya harus belajar dari dukun beranak ke dukun beranak, misalnya dukun healers gitu. Nah, saya dianggap orang gila, orang mau cepat kaya, mau macam-macam dah. Jadi nekatnya mistik itu ya. gitu, mistik. Jangan pergi ke dia nanti dipeletin gitu. Saya diam aja karena Cuek saya aja. cuek aja. Itu kebiasaan dari kecil dulu Ibu ya? Nah, jadi dengan keberanian itu, maka saya pergi ketemu Ibu Fatmawati, Ibu Rahmi Hatta, berani saya. Oh iya? Untuk berjualan pada buka salon? Dan mereka sangat mendukung gitu loh. Oke. Nah saya mau ke lukisan Ibu nih. Ini adalah lukisan mawar ya Bu ya? Ini burung phoenix tadi. Inspirasinya apa sih Bu kalau Ibu melukis tuh? Soalnya saya lihat nih nggak ada contohnya nih. Jadi memang tidak mengambil contoh apa-apa ya? Enggak. Semua? Tapi saya kepengen hanya untuk melestarikan budaya kita.
Ini kayak batik gitu, ini Oh, ini background ya, batik. latar Tadi belakangnya. saya juga nanti akan melukis Sudah juga dibikin backgroundnya background. batik gitu loh. Oke. Yaitu nanti di situ ada bunganya yang bagus, misalnya tuh. Oh, yang menjadi bagian depannya ini saya ambil ya. Ya, ini kan Ini baru ya, batik. Bu ya? Batik baru mau saya kembangkan. Oke, jadi ini dibikin latar belakangnya dulu, backgroundnya dulu, baru nanti dilukis seperti ini ya. Ya, Dilukis depannya. bunga Ini nanti gitu. apa Bu depannya? Hah? Depannya mau dilukis apa? Ada sudah. Oh, udah ada contohnya? Sudah ada contohnya. Bunga atau apa? Coba dikasih lihat Mbak Oh, Mary. itu sudah disketsa dulu. Oh, oke. Wah, ini nih kita jadi belajar nih dari sang artis. Ini nih. dari anu kan, Oh, ini bunga. misalnya. Bunga apa ini Bu yang nanti mau dilukis? Hmm? Coba kita lihat. Oke. Jadi ini latar belakangnya, backgroundnya. Nanti Ini. Ibu akan ngelukis ini di Ya, bagian depan itu gitu ya. depannya gitu loh. Oke. Inspirasinya apa Bu? Kenapa bunga-bunga terus? Karena saya suka bunga. Oh. Atau ada bunga favorit? Bunga favorit mawar Mawar sebenarnya. sama ini. Apa tuh? Kalau teman-teman saya selalu jawabnya bunga abang Bu. Nggak ada yang suka bunga-bunga ini. Bunga Kalau apa? kalau Ibu beda emang bunga favoritnya mawar. Bunga abang selalu jawabannya gitu Bu. Bu, katanya lukisannya udah banyak. Betul. Kok saya lihat cuma Hanya berapa? dua. Ini bahkan belum selesai ini Iya, dikerjain. belum Lukisannya pada kemana Bu? Pada di exhibition di kantor. Di Pulau Gadung? Besok Oh. ya kita lihat ke sana. Boleh lihat di sana? Boleh dong. Oke. Bu, kalau gitu kita pamit dulu untuk Ya, sekarang. baik. Nanti kita kembali lagi besok berarti ya. Ya. Saya langsung ke kantor Ibu ya Bu ya. Ya. Lukisannya Ya, udah baik. banyak ya Bu ya. Yuk. Boleh saya bawa Kasih. pulang satu? Boleh. Boleh. Oh. Langsung dibolehin. Semoga besok tidak berubah. Kalau gitu saya pamit dulu Bu Marta. Besok kita ketemu lagi di kantor Yuk, Ibu ya. makasih ya. Oke, kita lihat Makasih. lukisan-lukisan Ibu Marta Tilaar usai jeda berikut ini. Mari Bu, makasih banyak Bu Yuk, Marta. Besok kita ketemu lagi. makasih akan terusin ya Iya, Bu. sebentar. Silakan, Yuk. Bu. Yuk. Bu Marta, apa kabar? Yuk, Kita baik. ketemu lagi ya. Jadinya. Iya. Nih, saya kembali lagi hari ini ketemu dengan Bu Marta, tapi kali ini di kantornya. Aduh. Oh ya, saya lepas dulu ini karena saya dari luar ya. Saya mau cerita soal kantornya Bu Marta. Wangi. Oh, wangi. Wangi apa ini Bu? Seger banget. Ya, aromatic oil. Oke. Kan ada saya itu. Bunga-bunga juga banyak begitu. Ini ternyata kantornya Bu Marta itu penuh hiasan, penuh bunga. Apa ide Ibu yang membuat Ibu nyaman di kantor lama-lama tuh apa Bu? Ya itu. Kalau kita berantakan gitu, kotor ya males. Nggak tahan. Tapi kalau indah ya bagus ya. Bisa tahan lama. Bunga-bunga harus jadi bagian ya Bu ya? Harus ada bunga. Fresh tuh. Bunga-bunganya fresh. Fresh, ada yang tidak. Oke, yang hiasan ini kayaknya enggak ya. Saya mau lihat ini ada beberapa kalau dari kantor saya lihat dari tadi Bu. Yang sering saya lihat tuh Bu Marta tuh aktif banget. Menerima penghargaan dari presiden, menerima muri, ada juga rekor-rekor yang dipecahkan, menerima bahkan ada penghargaan dari PBB. Waktu itu, Ibu masih ingat gak tuh ceritanya bagaimana menerima penghargaan dari PBB? Saya tuh terus terangnya sampai heran karena bakul jamu kok dipilih penghargaan. ke PBB untuk menjadi suatu founder daripada Global Compact. Global Compact itu adalah swasta yang membantu pemerintah. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ternyata mereka itu meneliti ke kampung jamu. Itu untuk environment. Ini di Ya. Karawang. Jadi kita sebagai pengusaha take care of the environment. Karena kita pakai bahan alami, kita tanam kembali. Itu satu. Kedua, waktu di Bali, kita 15 tahun
sewa hotel Melati di Kute. Tapi untuk sekolah untuk perempuan, empowering women. Jadi orang-orang yang tidak mampu di pedesaan, mereka sering dijual. Nah, di situ saya nggak bisa habis berpikir bagaimana kalau kita bisa menolong anak-anak dari desa untuk menjadi skill labor. Saya dirikan yayasan yaitu untuk melatih mereka. Di Bali itu? Di Bali, sampai 15 tahun saya. Ini disadari oleh PBB pada waktu itu? Ya, maka itu dia selidiki, terus itu yang menjadi sebab mengapa saya dipilih untuk jadi founder of Global Compact di PBB. Wow, ini katanya juga pada saat dipilih itu, wajahnya muncul di Times Square begitu. Iya, digantung di situ. Ibu sempat lihat sendiri nggak pada saat wajah itu? Iya. Oh, sempat ke sana juga? Rasanya gimana? Karena tuh, Bu? 2 kali setahun saya harus rapat. Oh, oke. Oke, jadi itu membawa sesuatu yang baru juga, Bu, pada saat setelah terpilih di PBB itu. Ya, itu luar biasa bagi saya. Dan itu dorongan suami saya kan. Suami saya adalah profesor, jadi dia bilang saya jadi itulah pegawaimu, asistenmu. Oh, oke. Dia semua yang itu bahasa Inggris semuanya dia yang tahu. Speech-nya semua. Speech-nya kalau saya harus latihan nanti saya salah gitu. Ini bahasa Inggris gombong. Kamu desa katanya. Yang penting kan apa yang sudah dilakukan, Bu, sebenarnya. Tapi, jadi apa yang harus pada saat menerima itu di sana, Bu? Menerima ya, maka itu saya luar biasa ini. Suatu kebesaran Tuhan yang diberikan pada saya. Bagaimana itu mendorong Ibu untuk melakukan? Karena pasti kan pada saat memulai perusahaan ini, gitu, memulai dengan apa yang Ibu percayai, gitu, nggak pernah ditargetkan ya, Bu, ya. Saya menerima penghargaan Presiden, saya menerima penghargaan PBB, nggak pernah jadi ditargetkan. Nggak pernah, gitu. Saya swasta lagi. Kan nggak ada yang bergerak dalam politik. Jadi itu juga luar biasa, karena swasta. Nah, kalau Ibu menerima penghargaan seperti itu, apa jadinya kepada Ibu? Apakah jadi dorongan kah? Jadi mungkin pressure kah? Aduh, saya akan bisa terima lagi nggak tahun depan atau gimana? Oh enggak, saya bersyukur dan saya persembahkan pada Tuhan, ya semuanya. Dan kita justru harus lebih baik lagi. Jangan cepat puas. Karena kalau kita puas, kita akan turun. Ya, kita harus terus. Itu is a motivation for us. Justru jangan punya target yang kalau udah kecapai ya udah gitu, nggak boleh gitu ya. Kalau udah dapat award wah udah seneng. Udah. Tidak. Justru itu mempunyai tanggung jawab saya untuk lebih berprestasi. Nah, jadi kalau merambah kemana-mana itu kenapa, Bu? Karena pada saat Ibu sebenarnya boleh, Ibu kan swasta. Ya saya fokus bisnis aja gitu, fokus membuat produk, fokus mengembangkan bisnis. Tapi kenapa sampai peduli bahwa harus meningkatkan, melindungi itu tadi, orang-orang yang dijual untuk menjadi... Yaitu filantropik. Hati saya kan berbagi. Itu suami saya kan guru, saya guru. Jadi saya guru, suami saya guru. Jadi dia bilang, lebih baik kamu berbagi ilmu. Ya toh? Jadi akan besar karuniamu. Daripada beli berlian untuk pamer kemana-mana misalnya gitu ya. Lebih baik duitnya. Kita pakai untuk membantu orang. Sekarang sudah 6.000 wanita. Yang sudah disekolahkan. Wow. Mereka skill labor. Bu Marta, aku hari ini kesini dijanjikan untuk diperlihatkan lukisan-lukisan karya Bu Marta. Ada di mana, Bu? Saya mau ada lihat. Nanti ya. Boleh, Bu, ya? Ditunjukin ya, Bu? Dong. Oke, seneng banget. Tapi jangan diketawain ya. Kok diketawain, Bu? Saya macam bisa lukis aja, saya juga nggak bisa lukis, Bu. Nah, ini kita sudah di galerinya Bu Marta. Ini lukisan Ibu semua ya, Bu, ya? Iya. Dari kapan mulai melukisnya? Dari baru aja. Oh, baru sebenarnya? Baru 3-4 bulan. Di usia 83 mencoba skill baru, Bu.
Kenapa melukis, Bu? Hah? Kenapa melukis? Melukis habis daripada bengong. Tapi kan bisa mungkin apa ya, bisa aja menenun atau apa. Kenapa Ibu milih melukis? Apa dulu Ya udah itu pernah sempat? dulu saya hobinya melukis. Oh, jadi udah pernah. Udah waktu sempat. kecil sering menggambar gitu ya. Bunga juga. Ya bunga juga. Jadi sekarang di 83 mulai lagi. Mulai lagi karena waktu saya kan nggak ada. Oke. Ini kan perlu kesabaran, ya sabar, pelan-pelan, nggak bisa seenaknya aja. Jadi sebenarnya keinginan melukis udah ada lama, Udah lama, tapi nggak punya waktu. nggak ada waktu, Jadi sekarang waktu banyak. banyak Jadi daripada melukis. bengong Daripada bengong. atau gosip orang. Gak boleh, Bu ya. Jadi ini kebanyakan kalau saya lihat nih, ini bahkan bukan hanya bunga, Bu ya. Ini ada temulawak. Iya, ya itu kan. Pala. Ya. Wow, sampai Sini juga ini tuh. mawar. Ini Lidah juga buaya. lidah buaya dilukis juga. Ibu sendiri lukisannya tuh pada saat melukis sekadar untuk menyalurkan hobi atau justru ada keinginan untuk dijual kah atau apa, Bu? Ya saya ingat banyak sekali di pedesaan ya, anak yatim piatu, anak orang tua yang terlantar gitu. Jadi saya pikir daripada saya nganggur, saya kepengen melukis, kemudian saya nanti tunjukkan hasilnya untuk saya jual gitu. Oke. Dan laku juga. Dan, Oh ya? nanti you beli juga. Wah. Saya nggak tahu nih berapa harganya, jangan-jangan mahal. Oh, Lukisan murah. seorang Martha Tilaar Murah. pasti nggak murah kalau gitu. Murah banget. Itu menariknya katanya jadi kartu pos atau? Kartu untuk holiday atau untuk happy birthday gitu. Oh, jadi ini jadi kartu, Bu ya? Itu Ya, saya jadi lihat di situ, kartu. coba kita lihat. Nah, ini nih. Coba kita lihat Saya ya. lihat dulu. Nah, nih Oh, misalnya. oke. Ini kan 6 biji gitu ya. Oh. Satu box gitu 6. 6 lukisan ya. Oke. Murah. Jadi satu box itu 6 lukisan. Harganya? Harganya berapa ya? 60.000. 60.000. Kalau ini 40.000. Ini muknya ada lukisannya Bu Martha, ada tuh tanda tangannya Bu Martha juga di sini, Kan Martha murah. Tilaar. Lihat ya, Masa saya nggak mau murah? kasih lihat nih, Bu. Tuh, ini lukisannya. Ini yang udah jadi kartunya begini gitu, Bu ya. Itu ada yang Terus temulawak jadi juga. muknya. Terus jadi muknya juga sama tuh. Tuh. Ada sama temulawak deh. nggak muknya? Kaca piring ini ya. Bukan kaca Iya, piring. iya. Kalau yang ini temulawak. Temulawak. Itu samanya sama yang ini. Mm-mm. Tuh, temulawak. Wow. Ya, Emang kan lumayan untuk nulis happy Oh. birthday gitu kan? ucapan ya, apapun ya, tinggal diisi sendiri ya, Iya, senangnya kan? apa ya. Apa aja. Ini dah. idenya kok bisa kepikiran sampai bikin Iya kartu? Bu? dong. Habis saya kan pikirin anak-anak itu harus ada. Kita mempunyai konsep cantik lahir batin. Oke. Jadi tidak hanya lahirnya saja, tapi batinnya juga memperhatikan orang-orang yang susah, yang memerlukan bantuan. Itu pun kecantikan juga gitu Bu, Lahir ya. dan batin. Batinnya itu ya. Itu bagus kalau untuk batik, bagus Oh juga. iya. Ya, jadi ini bunga plus Plus batik. plus ya itulah semuanya. Dan Ya, masih- lidah buaya. Masih produksi terus Bu ya, lukisan? Hah? Masih terus melukis? Masih besok saya melukis lagi. Ada rencana mau alih profesi jadi pelukis mungkin? Oh enggak, udah sampai itu ke 83 udah cukup. Tapi 83 masih mau mulai sesuatu yang baru, buat saya sih salut sih Bu. 38. Di 38, waduh mohon maaf saya nggak enak jadinya. 38, ini baru ulang tahun. Tadi ada bunga-bunga di depan itu, selamat ulang tahun ke 38 untuk Bu Martha Tilaar. Kalau itu perjalanan Martha Tilaarnya masih jauh banget loh, jadi kita masih menanti lagi. Hobinya selain melukis apa Bu Martha? Dari dulu hobinya apa selain melukis? Melukis orang. Itu sih profesi Make up, Bu. ya. Itu cara Ibu cari duit kalau itu. Iya, pakai itu. Kalau hobinya. meluangkan waktu luang tuh Ibu ngapain biasanya? Sama keluarga gitu? Sama keluarga, terus pergi ke tempat-tempat yang indah gitu, ya, Traveling. traveling,
Itu saya senang sekali. Kalau aktivitas apa Bu biasanya yang orang nggak tahu Ibu seneng gitu melakukan itu? Nonton sinetron mungkin Bu? Hah? Nonton sinetron. Oh seneng juga. Seneng Nonton berita toh. Kompas TV gitu Bu Iya, mungkin Bu? Iya dong, Oh, iya. Kompas TV. Pernah dibuat ini Bu? Event untuk lukisannya? Hah? Event. Belum, baru kali ini. Nanti kalau ada pameran kita diundang Bu Ya, ya? diundang atau undang kita dong. Untuk bikin Kompas. pameran? Wow. Untuk bikin pameran, ya. Aku ikut dong. Bisa nambah 2 halaman di korannya tuh Bu, biar tebelan dikit ya Bu ya? Siapa tahu ya. Bu, saya mau lanjut lihat museum dong Bu. Saya mau tahu perjalanan kisah Martha Tilaar dari awal sampai Baik. hari ini. Kita lihat museum Bu ya? Ya, Oke, oke. kita kesini Bu ya. Mm-mm. Bu, saya pegang Bu. Ya, siapa tahu mau dikasih ke saya gitu loh Mas. Tadi kita udah melihat bagaimana kesibukan hobi Bu Martha. Sekarang saya mau mengajak Anda ke museum mini nih Bu Martha ya. Ya, ini banget. Mini banget karena sebenarnya saya yakin koleksinya jauh lebih banyak dari ini. Tapi museum ini bercerita tentang perjalanan Ibu dari mulai awal sekali membangun perusahaan ini ya Bu ya. Berarti tahun 70 Ibu mulai? Mungkin kita 70, tapi saya belum punya pabrik ini. jauh, masih jauh. Masih jauh. Berawal dari sebuah space kecil Bu ya. Kecil, 4 kali 6 meter. Di mana? Di garasi. Itu salon berarti Bu ya. Salon. Ibu mengerjakan apa pada waktu awal dulu? Kalau sekarang ini kita mengenal, mungkin banyak orang mengenal Bu Martha sudah sebesar ini perusahaannya, sudah menjadi seorang tokoh perempuan gitu. Tapi nggak banyak yang tahu apa yang dilakukan hari per hari Bu Martha di awal-awal perjalanan itu. Yaitu menjadi ya pelukis. Melukis? Pelukis muka. Make up kan. Khususnya make up ya Bu? Make up. Saya kan hobi melukis. Tapi kan nggak bisa ya, jadi waktunya nggak ada. Jadi melukis make up aja di wajah orang. Siapa yang dulu mau dilukis wajahnya sama Oh Ibu? banyak. Biasanya kan salon-salon kecil tuh ada berusaha dulu meyakinkan orang. Ya meyakinkan orang. Dan saya karena saya lulus di Amerika dan itu tahun 70-an, jadi saya promote diri saya American Licensed Beautician. Oh, Would like to serve you. Jadi duta-duta besar mulai datang, khususnya duta Amerika. oh oke. Itu pertama Jadi langganan pelanggan awalnya justru diplomat gitu. saya. Bu, Diplomat. saya mulai dong Bu perjalanan Yuk, silakan. perusahaannya. Ya, Ya. silakan. Kita mulai dari sini ya berarti Bu ya? Ya. Jadi ini beberapa koleksinya. Saya mau tahu kenapa dimulai dengan Dewi Saraswati Bu Martha. Ya, saya kan sebetulnya dulu yaitu mempunyai cultural shock di waktu belajar di Amerika. Oke. Mengapa saya melalaikan ya kearifan budaya kita gitu loh, menganggap tidak level gitu ya. Jadi Ibu didikan luar gitu Iya, ya, jadi menganggap mindset saya yang impor selalu lebih baik semua gitu ya. lebih baik. Oh. Itu salah. Saya yakin salah. Apa yang mengubah pandangan Ibu dari bahwa semua yang di luar itu lebih baik daripada yang kita miliki di Ya dalam itu negeri? Apa yang waktu mengubah? itu dosen saya bilang, kamu harus paper kamu yang terakhir harus melakukan untuk the indigenous makeup Oke. dari your country. Saya nangis, saya tidak tahu mengenai kebudayaan Indonesia. Indonesia. Terus Miyoko, teman saya dari Jepang, bilang, ini, I have the geisha book for you. Buku tentang geisha. Geisha. sebetulnya. Nah, terus dosen saya bilang, Martha, where are you from? Dari mana kamu? Indonesia. Kenapa kamu tulis Jepang, Japanese culture? Saya sampai bingung. Tuhan harus jawab apa ya? Jujur. Because I don't know about my culture. Itu pukulan ya, Bu. Shame on you. Dari situ saya sadar bahwa sebagai orang Indonesia harus menyelami atau mengetahui benar, mempelajari mengenai kebudayaannya. Maka itu saya berjanji kalau aku lulus nanti Tuhan, tolong luluskan saya karena saya sudah nggak punya uang. Ya harus pulang kan Indonesia. Tahun
60-an, 69. Jadi saya pikir saya harus pulang, nggak bisa sekolah lagi, dan ternyata saya lulus. Wow. Nah, karena lulus saya terapkan, saya akan melestarikan budaya Indonesia, mempercantik perempuan Indonesia, ya, dengan kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia. Wow, sementara Ibu pada saat itu belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa, nah maka itu saya koleksi tokoh-tokoh kecantikan. Ya, Makanya ada Dewi Saraswati. Dewi Saraswati. Ini Dewi kecantikan semua ya? Semua kecantikan masa lalu Ibu daerah mulai dari di sini. Indonesia, ya kan? Ada Dewi Loro Jonggrang. Loro Jonggrang. Nah ini apa Bu kalau ini Bu? Ini sepertinya perempuan Oh, ini Indonesia sudah, semua. Ya perempuan Indonesia, tapi ya di Yang tradisional misalnya ya? tradisional. Oh jadi Ibu mulailah pada saat terpukul bisa kok saya orang Indonesia, tidak mengenal tidak kecantikan tahu Indonesia, mengenai kebudayaan. bahkan tidak menghargai begitu. Ya. Pada saat itu Ibu langsung menggali mengenai itu. Menggali. Jadi alat-alat saya kumpulkan. Ini boleh dipegang juga. nggak sih, Bu? Boleh, Boleh ya? boleh. Ini apa ini? Ini namanya pengoclokan. Apa itu Bu pengoclokan? Ya itu. Buat nyampur aduk atau Ya menyampur aduk. seperti ini ya, seperti senjata ya. Tapi ini ternyata ini apa namanya ini? Ini buat kecantikan Bu. Ya, buat minum apa namanya? Apa itu? Sirih. Sirih, daun Oh sirih. ini oke. Kalau ini buat apa? Kecantikan. Ini apa ya? Bu? Seperti alat. Ini untuk bedak. Oh, Ya oke. toh. Untuk ini, Ini dari Indonesia semua ini. iya. Wow. Untuk ini gunting kuku atau untuk pinset? ya dah terus untuk make upnya Jadi ini tempat bedak, Bedak. kalau mau lihat tempat bedak tradisional zaman dulu ya. itu Tuh. dulu. Jadi Ibu dapat itu dari saya mana, Bu? saya kumpulin dari mana-mana. Wow. Jadi itulah saya lakukan karena saya harus menepati janji saya. Oke. Ya, Jadi udah lulus. benar-benar kembali Ibu langsung mempelajari. Langsung. Dan bertekad untuk membuat produk gitu, Bu? Atau Produk. apa? Ya belum punya uang kan. Ya hanya kita research dulu gitu. Nah saya belajar mengenai jamu kan. Karena mau konsep saya, konsep kecantikan holistik. Jadi cantik lahir dan batin. Oke. Ya, cantik dari luar, Uh-huh. tapi batinnya juga, kesehatannya juga. Ini awal langkahnya Bu Marta. Bu, boleh ke sini Bu? Ya. Mungkin kita menceritakan langkah awal Ya, dari Marta Tilaar. Ini mulailah begitu ya? Ini awalnya apa? Setelah ini saya dari salon mulai berkembang? dari saya Ini ya? 4x6. Oh, ini tempatnya Ya, nih. itu di situ. Marta Salon itu. Marta Salon. Lalu kenapa bisa akhirnya seperti breakthrough gitu Bu? Bisa berkembang, bisa menjadi besar itu titiknya Saya ada di mana? mulai dengan pendidikan. Aha. Karena pendidikan itu sangat penting, ya. Kalau kita hanya ngomong aja susah. Tadi kalau pendidikan is brainstorming, bahwa cantik ini begini begitu gitu ya. Dan saya orangnya bondo nekat. Jadi berani aja kemana-mana gitu, menghubungi menteri-menteri itu semua kan, Menteri Emil Salim, Oh iya. semua menteri kesehatan semua. Ini model-model kita zaman dulu nih, Bu. Model zaman dulu. Nah, ini Dewi Motik. Dewi Motik, awas muda sekali di Masih situ. muda banget. Ini bahkan sudah mencapai Brunei Darussalam tahun itu ya. Jadi kita mesti berani gitu. Kreatif, jangan diem aja. Jadi ini perjalanan dari Ibu Marta, sempat bergabung juga Bu Muriati Sudibyo di dalam perusahaan juga tahun 76 ya Bu ya? Kan 76 sampai 77. Kalau Sari Ayu itu sendiri lahirnya kapan tuh Bu? Itu langsung kita. Setelah itu baru lahirlah Sari Ayu. Tahun 76 itu? Oh, Oh, 77 ya kita. 77 ya? 77 lahirnya, oke. Sekarang 50 tahun. Jadi 50 tahun sekarang. 50 tahun sekarang, wow sudah lebih dong ya? Iya. Wow, oke. Maka itu ya. Jadi sekarang- kita selalu sekolah tuh
Ibu Rahmi Hatta, Oke. Ibu Ada Malik. Ini mulai pemilihan Ratu Sari Ayu pada waktu itu. Kita selalu aktif, proaktif. Jadi tidak boleh diem aja kalau ada Miss Indonesia, apa Miss Pariwisata, kita proaktif, make a pin gitu. Kalau Ibu selalu lekatkan produknya dengan jamu, dengan herbal, begitu. Memang itu ide dari awal harus begitu ya. Maksudnya Harus. tidak akan tiba-tiba beralih dari Tidak, herbal karena dan jamu. kita konsep adalah kearifan budaya. Kita harus kembangkan. Jadi kalau saya mau loncat-loncat, ya bagaimana gitu. Mari Bu, kita naik sedikit. Hati-hati ada anak tangga. Ya, Oke, ini yang tadi ya, Iya. ini dari di Jogja. Keraton Jogja. Karena kalau dulu sebenarnya kan jamu itu kan menjadi potensi Indonesia tuh. Bu. Karena ini salah satu pengobatan herbal yang sebenarnya banyak dicari di dunia kan, Bu. Iya, Herbal iya. itu kan banyak dicari. Tapi anehnya orang Indonesia yaitu mentalnya kayak saya. Apa yang berasal dari luar lebih baik. Jadi Chinese medicine apa ya lebih dihargai daripada jamu itu Kenapa, Bu? sendiri. Saya nggak mengerti. Maka itu saya usahakan untuk scientific ya and teknologi. Bu Marta, kita kan melihat dari sana tadi di ujung museum perjalanan awal sekali Bu Marta. Ini sudah masuk ke tahun ke-50, aktif dari tahun 1970, Sari Ayu 1977 tadi. Ibu masih aktif sampai hari ini untuk aktivitas di Sari Ayu di perusahaan? Ya masih, tapi nggak terlalu kayak dulu. Kan sudah 83 tahun Bu, sudah Iya, boleh 83. menikmati aja hidup masa pensiun gitu Ini Bu. kan Kenapa? sudah banyak Ini banyak sekali award-nya. Ya. Jadi buat saya hanya mendidik the new generation. Saya sangat bahagia karena second generation anak-anak saya mau Meneruskan. melanjutkan ya kerjaan saya. Maka itu saya sangat berbahagia. Nggak mau pensiun santai-santai Bu? Hah? Mau santai, sekarang saya les gambar. Oh itu santainya itu, tapi tetap maunya kerja gitu Bu ya? Maunya kerja, kalau enggak nanti bengong gitu, waduh enggak ada. Malah stres ya, jangan Stres, Ibu kalau stres. Kalau bengong stres. mau dibawa ke arah mana nih Bu? Untuk mungkin 10 tahun, 20, 30 tahun lagi dari Ya sekarang. semoga bisa tetap eksis sebagai pabrik kosmetik lain. Ya udah itu. Terus kita juga sekarang ada organisasi yang berminat untuk mengekspor kearifan budaya dan juga bahan kosmetik yang natural Ke luar negeri. ke luar negeri. Jadi duta Indonesia juga Ibu ya? Iya, duta Indonesia kan Jadi- melalui kecantikan. Semoga ini benar-benar maju terus. Bu Marta, terima kasih banyak Yuk, atas yuk. waktunya bersama VVIP. Terima kasih juga sudah diajak ke tadi kita lihat pameran lukisan, sekarang ke museumnya. Saya boleh pulang naik kereta kencananya ini, Bu? Oh boleh, silakan. Ini saya bawa masuknya saya bingung, gede banget soalnya di dalam. Bu Marta sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kami di VVIP. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Ibu Marta Tilaar. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Lain kali kita hadir lagi dengan tokoh lainnya di VVIP. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa.